Berikut saya akan menjelaskan cara setup dari aplikasi rencana keuangan yang merupakan bagian dari aplikasi proposal usaha. Jadi rencana keuangan ini adalah file yang bisa digunakan secara terpisah kalau memang tidak membutuhkan file Microsoft Word-nya. Sebelum kita menggunakan dan mengisikan asumsi sesuai usaha yang akan dijalankan, kita bisa men-setup terlebih dahulu. Jadi kita di sini bisa mengisikan brandnya, ya. Jadi misalnya brandnya kalau belum ada ya nama usaha saja atau nama pribadi teman-teman. Tapi sebagai contoh di sini ya diisikan saja, misalnya nama brandnya First Cut Barber Shop, ya. Kemudian jenis usaha barbershop, kemudian data perusahaan. Jadi ini opsional ya. Jadi hanya data yang brand atas ini dan nama perusahaan yang nantinya akan digunakan sebagai judul di masing-masing proyeksi. Bisa kelihatan di sini ya. Kalau di ringkasan eksekutif juga kelihatan namanya, jenis usahanya. Jadi hanya data atas saja. Kemudian berikutnya adalah tanggal perhitungan usaha. Tanggal perhitungan usaha ini bisa di-set mulai tanggal berapa saja ya. Jadi dan tanggal ini merupakan patokan kalau misalnya pilihan tampilan bulan di proposalnya adalah Januari, Februari, dan seterusnya. Tapi tetap harus diisikan di sini. Jadi asumsinya saya dibuat tanggal 1 Januari 2021. Tapi kalau ini tampilan bulan proposalnya bulan 1, bulan 2, kalau kita lihat di bagian laba rugi, bulan 1, bulan 2, dan seterusnya. Ya, bulan 1, bulan 2. Kemudian di bagian pencetakannya juga akan terlihat proyeksi tahun pertama, 3 bulan 1, bulan 2, dan kalau di bagian tahunnya, itu tahun 1, tahun 2. Tapi kalau kita set misalnya sudah fix akan mulai bulan kapan, kita bisa mengubah ini menjadi Januari, Februari, dan di sini kita akan bisa melihat di laba rugi berubah menjadi Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Dan ini tidak harus mulai dari Januari, kalau misalnya kita anggap saja mulai dari 1 Mei 2021, perhatikan cara pengisiannya ya. Jadi pengisiannya ditulisnya bukan bulan Mei, tapi 1 Mei, MAY. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini di kolom ini di baris formula bar, ini formatnya format tanggal. Tapi kalau kita ngisinya langsung 1 Mei 2021, ya. Kalau kita lihat di sini dia tulis 1 Mei ini adalah formatnya teks bukan tanggal dan dia tidak akan dibaca. Jadi kalau dia akan dibaca, kalau kita lihat ke laba rugi, dia jadinya value semua. Ini karena format tanggalnya berbeda. Jadi harus diisinya 1 Mei 2021 atau 1 Mei 2021. Kita kembali lagi ke proyeksi bulanan, kita lihat sudah Mei, Juni, Juli, dan seterusnya. Ya. Dan kalau kita lihat di yang tahunan, dia akan berubah menjadi Mei sampai April, ini karena mulainya tidak di 1 Januari. Kalau mulainya tadi 1 Januari, saya kembali lagi 1 Jan 21. Kita cek lagi di sini. Januari, Februari, dan di tahunannya kita akan lihat 2021, 22, dan seterusnya. Itu untuk setup data usaha. Kemudian berikutnya adalah format laporan. Di aplikasi ini, rencana keuangan, ini sudah dibuat kategori-kategori sesuai contoh usahanya. Ya, kan ini barbershop, jadi contoh usahanya adalah di bagian pendapatan yang akan terlihat jelas. Seperti pendapatan potong rambut, non potong rambut, ini bisa dirubah di sini. Ya, ini bisa diganti namanya di sini, demikian juga HPP-nya bisa diganti di sini, yang background-nya warna putih. Kemudian nama-nama beban bisa diganti di sini, ya, yang background-nya warna putih, hanya tidak bisa ditambah. Jadi kenapa tidak bisa ditambah? Karena baris ini sudah sesuai dengan baris di proyeksi bulanan, baik itu laba rugi, arus kas, neraca, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya dirubah, ditambahkan, pasti tidak akan masuk ke laporan tadi atau proyeksi tadi. Ya, itu untuk penamaan atau penggantian nama di laba rugi dan neraca. Dan untuk neraca ini tidak semuanya digunakan. Jadi walaupun di sini ada namanya, mungkin nanti teman-teman akan melihat di laporan neraca itu 0. Karena tergantung contoh isiannya dan tergantung seberapa prioritas terhadap perencanaan usahanya.
Contoh yang paling terlihat jelas adalah di sisi piutang dan utang. Jadi piutang usaha dan utang usaha di sini tidak akan diisi asumsi bahwa nanti ada piutang usaha, bahwa nanti akan ada utang usaha, bayarnya dalam sekian bulan, itu tidak akan ada di sini. Karena kita mengasumsikan bahwa pembayarannya aja mundur dan itu bisa diisikan di bagian pengisian apakah itu investasi non aset atau investasi aset. Ini bisa di shift, kan bisa dilihat tadi, mungkin bisa dilihat di penjelasan asumsi usaha, di mana pengisian kasnya ini kita tidak menyebutnya ini utang, tapi langsung kita pindahkan saja misalnya pembayarannya apakah di bulan ke-1, DP-nya di bulan kedua misalnya, atau pembayarannya di bulan ke-6 dan lain-lain. Bisa dilihat di video yang pengisian asumsi pengeluaran aset maupun non-aset. Ya. Itu untuk format laporan. Jadi pada prinsipnya yang backgroundnya warna putih ini bisa diganti penamaannya sesuai peruntukannya, hanya tidak bisa ditambah.